Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang berbahagia, mengawali pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat yang berbahagia ini, Allah masih mencurahkan rahmat dan memberikan nikmat sehingga kita kembali bersua di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat pada zuhur, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara tentang kiat mencapai keikhlasan. Di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat yang kedua, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di atas tangannya seluruh kerajaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dan Allah lah yang menciptakan kehidupan, kemudian Allah juga yang akan menjadikan kematian. Dan sesungguhnya keduanya diciptakan oleh Allah untuk menentukan siapa di antara kita yang berbuat baik. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ayat ini sesungguhnya memberikan motivasi kepada kita bahwa hidup tidak hanya mengejar bagaimana banyak amalan yang mesti kita lakukan, tetapi juga memikirkan apakah amal kita berkualitas atau tidak. Maka dulu ada seorang ulama pada masanya, Fadail bin Iyad namanya. Kemudian orang bertanya kepadanya, apa yang dimaksud dengan ahsanu amalah? Siapa orang yang paling baik amalnya? Maka dia katakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling baik amalnya, yang pertama orang yang paling ikhlas, yang kedua orang yang mendekati amalnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, melihat apa yang diungkapkan Fadail bin Iyad ini, nampak sesungguhnya keikhlasan itu menjadi syarat di mana amal itu diterima. Tetapi tentunya tidak hanya sekedar ikhlas. Allah memberikan apresiasi kepada mereka yang melakukan amal soleh. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf yang ketika itu digoda oleh seorang perempuan, yang Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hammat biha. Dan ketika itu perempuan itu sudah berhasrat untuk kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun sudah berada keinginannya untuk perempuan tersebut. Tapi keinginan itu dibantah ataupun dihalangi oleh Allah. Tetapi kalau ditanya mengapa Allah menghalangi keinginan mereka berdua, maka di akhir ayat itu Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk di antara hamba-hambaku yang ikhlas. Maka ayat ini sesungguhnya menunjukkan orang yang ikhlas akan dijaga oleh Allah dari maksiat. Karena sesungguhnya keikhlasan itu menjadi benteng antara dirinya dengan maksiat yang akan dia lakukan. Yang kedua, di dalam hadis juga disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang ikhlas itu akan diangkat derajatnya. Maka ketika orang melakukan itu karena Allah, maka dia tidak akan terpikir apa yang akan dia dapatkan, kecuali ia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Maka di dalam hadis dikatakan, innaka lan takhlafa fa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Tidaklah engkau melakukan sebuah amalan yang engkau melakukan itu hanya untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah, illa staddat bihi darajah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa memiliki keikhlasan? Karena bagaimanapun sidang jemaah yang berbahagia, manusia ini makhluk yang rindu untuk dipuji. Sehingga tidak jarang kita melihat, kita merasa nyaman dengan orang yang senantiasa memuji kita, dan tidak enak rasanya dengan orang yang senantiasa mengkritik kita. Walaupun pada prinsipnya orang memuji itu belum tentu ikhlas, dan orang yang mengkritisi kita belum tentu dia benci. Tapi itulah naluri kemanusiaan. Maka untuk itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama berdoa. Kalau kita lihat apa yang pernah diungkapkan oleh Umar bin Khattab, doa itu bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bukankah kita memiliki keterbatasan? Sehingga maaf, yang namanya hati kita dipegang oleh Allah, yang dia senantiasa bergoncang antara ke kiri dan ke kanan, yang Allah lah yang akan menetapkan
Maka untuk mendapatkan keikhlasan, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ada ungkapan doa yang pernah diajarkan oleh Umar bin Khattab. Apa ungkapan Umar? Allahumma ja'al amali kullihi salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku ini adalah amal yang akan melahirkan amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Kemudian jadikan apa yang aku lakukan ini untuk mendapatkan wajahmu, keridhaanmu penuh dengan keikhlasan. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Dan jangan sampai ya Allah, aku melakukan perbuatan ini karena ada keinginan terhadap orang lain. Maka sidang jemaah yang berbahagia, Umar bin Khattab, anak didiknya Rasulullah secara langsung, dan ia mendapatkan bimbingan secara istimewa, masih berdoa kepada Allah. Di antara doa yang kita sampaikan tadi, itulah yang diucapkan oleh Umar, agar seluruh perbuatannya melahirkan amal soleh. Kemudian apa yang dia lakukan karena Allah itu mudah-mudahan menjadi mukhlis, menjadi amal yang ikhlas. Dan yang ketiga, dia berharap agar amal itu tidak menghadapkan pujian dari manusia. Maka sidang jemaah yang berbahagia, perbanyaklah doa kepada Allah. Bukan hanya untuk mengejar dunia yang kita minta. Diberikan sehat, diberikan hati yang lapang, diberikan rezeki yang luas. Tidak menjadi masalah. Tapi ada yang sangat penting, yang tidak kalah penting dari itu semua. Ketika kita meminta keikhlasan di dalam diri kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, menyembunyikan amal. Inilah sidang jemaah yang berbahagia. Di tengah dinamika media sosial yang begitu banyak hari ini, hampir kita melihat saat ini orang-orang melakukan flexing amal ibadah, bersedekahnya, hajinya, umrohnya, apatah lagi. Bahkan maaf, hampir hari ini hari-hari kita mempertontonkan hal itu. Sebagaimana yang kita sampaikan, orang yang melakukan flexing atau mereka senantiasa memposting amalnya, mungkin ada dua kemungkinan. Satu, dia mengajak orang lain agar memiliki semangat seperti dia. Mungkin dalam bentuk dakwah. Tapi bisa jadi dia akan menunjukkan kehebatan dia beramal. Kalau yang kedua ini terjadi dalam dirinya, maka dia akan melahirkan riya, sum'ah dan ujub. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apalagi kalau amal-amal yang kemungkinan tidak bisa dilakukan oleh orang secara umum. Kalau orang sholat kan gak ada orang memposting. Hari ini kami sholat, gak ada. Yang paling banyak itu apa? Dua kemungkinan. Satu, sedekah. Yang kedua, haji atau umroh. Orang bersedekah, kalau dilihatkan, tidak masalah. Tapi apa kata Allah? Apabila kalian mensembunyikan, maka itu lebih baik. Bukankah ada hadis juga mengatakan as-sadaqatu sir tudfi'ul khati'ah. Sesungguhnya sedekah yang engkau berikan secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik atau mengampuni dosa. Tapi ketika orang mampu untuk menyembunyikan amal soleh, maka itulah sesungguhnya yang luar biasa. Apalagi haji dan umroh. Ini menjadi topik pembahasan yang hangat hari. Pertama, pemerintah sudah tidak lagi membebani Kementerian Agama itu dengan urusan haji. Karena hari ini ada namanya Kementerian Haji dan Umroh. Sehingga mulai tahun depan atau tahun yang akan datang, umroh dan haji itu diurus oleh kementerian sendiri. Maka ada beberapa perbedaan. Pertama, dialah yang mengatur yang namanya kuota. Selama ini kuota cuma dibagi per provinsi. Provinsi membagi kabupaten kota. Sehingga syarat dengan kepentingan. Sehingga nanti yang menetapkan berapa dapat kuota itu akan ditentukan oleh pusat. Yang kedua, mengapa ada Kementerian Haji? Untuk mengurangi banyaknya petugas. Karena sudah tidak menjadi rahasia. Terlampau banyak TPHD-nya. Jadi kadang-kadang ada satu daerah, ini tim sukses saya harus haji tahun ini. Ini orang yang berjasa. Akibatnya terlampau banyak petugas yang dia tidak bertugas. Ini juga menjadi masalah. Dia belum pernah haji, kemudian haji menjadi petugas. Apa yang nak dikerjakan? Sehingga maaf, dia lompang berhaji di tengah keterbatasan. Nah, yang ketiga menjadi polemik itu adalah, yakni masalah petugas haji boleh non-agama Islam. Jadi kita perlu memahami, saya setelah menengok undang-undang itu, bukan berarti orang agama lain menjadi petugas haji, tidak. Cuma petugas administratif. Jadi daerah-daerah yang mungkin tenaga agama Islamnya kurang seperti di Wilayah Timur,
kemudian tidak ada orang yang bisa menadministratifnya. Nah, di situ boleh diangkat pegawai-pegawai yang ngurus haji itu dari agama non-muslim. Bukan berarti pula dia pula ngajar manasik haji nanti, itulah lain pula ceritanya. Nah, yang masalah yang terbesar hari ini kuota, Pak. Yang menyeret beberapa orang. Luar biasa selama ini. Mengapa demikian? Karena memang haji itu amal ibadah yang memang sulit untuk mendapatkan kesempatan. Sehingga tahun 2004 yang menjadi masalah sampai hari ini, ada lebih kurang 20.000 kuota tambahan. Yang harusnya 80% diberikan ke reguler, 20% diberikan kepada plus, tapi oknum membaginya menjadi 2, 50% diberikan kepada plus, dan 50% diberikan pula kepada reguler. Dan maaf, karena dia dibutuhkan, maka berlakulah yang namanya kepentingan pribadi. Perlu diketahui roda dengan plus itu berbeda. Kalau roda tidak diatur berapa ongkosnya oleh negara, tidak ada namanya pembiayaan tertinggi dan tidak ada pembiayaan terendah, tergantung perusahaan itu bagaimana melobinya. Tapi haji reguler, haji plus, itu ada enceran tertingginya, ada harga tertingginya dan ada terendahnya. Nah, mengapa melibatkan banyak travel hari ini yang dipanggil oleh KPK? Karena orang-orang itu menjual lebih dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan mereka menjualnya seperti ongkos puroda, tapi haji yang dijanjikan dilakukan adalah haji plus. Maka terkurunglah kawan-kawan. Ada yang mengaku kami ini terzolimi. Masa tidak tahu kalau dia terzolimi? Yang harganya biasanya 50, sekarang dibelinya 150. Itu kan masih masalah. Dan maaf kalau ada tuan-tuan hari ini dijanjikan tahun ini daftar haji plus, tahun ini berangkat, pasti itu bohong. Karena itu nggak mungkin. Tidak ada haji plus yang langsung berangkat. Dia tetap memasuk daftar tunggu. Kalau ada yang menjanjikan haji plus berangkat tahun ini juga, pasti ada kongkelingko. Tidak ada yang namanya haji plus itu tidak ada daftar tunggu. Cuma maaf, haji plus itu daftar tunggunya tidak selama haji reguler. Ketika bermain oknum, ada orang yang membatalkan. Ada orang yang tidak sanggup membayar. Harusnya orang bawah yang naik ke atas. Tapi sekarang itu permainan bukan orang yang bawah naik ke atas, tapi mereka jual kepada orang yang siap. Dalam tanda kutip, bukan siap masalah manasiknya. Yang siap itu adalah duitnya. Maka tahun 2004 itu, 2024, berapa ongkos haji itu ditetapkan? Untuk plus itu 250 juta. Maka kalau ada orang membeli daripada itu, disitulah ongkos korupsinya masuk. Dan itu yang ditangani oleh KPK. Dan itu melibatkan seluruh travel yang memberangkatkan dari kuota yang 10.000 tadi. Mengapa demikian? Karena tadi kita katakan, amal yang namanya jarang bisa dilakukan orang banyak. Timbul keegoan sosial. Termasuk haji. Maka sidang jamaah yang berbahagia, apa yang diajarkan Nabi? Hati-hati kalian dengan amal yang diperlihatkan. Dalam hadis itu dikatakan sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah fi yaumin zillan la zillan illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, yang mereka mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya dikatakan rajulun tasaddaqa bisadaqatin pahpaha. Seorang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang itu tidak tahu tangan kirinya apa yang diimpakkan oleh tangan kanannya. Ada dia pernah diungkapkan oleh seorang ulama besar, Bishr al-Haris. Apa yang dia katakan? Sembunyikan amal kebaikan kalian, sebagaimana kalian menyembunyikan amal keburukan kalian. Manusia punya aib, kekurangannya ada. Dan dia tidak pernah ingin kekurangannya dan aibnya terlihat. Maka kalau orang takut aibnya akan terlihat, maka ulama ini mengatakan, tolong sembunyikan kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan aib kalian juga. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar kita ikhlas dalam beramal soleh? Lihatlah orang yang paling hebat daripada kita. Kalau kita mengatakan sedekah kita lebih banyak, mungkin kita perlu belajar kepada profil seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, mungkin kita perlu studi banding dengan profil kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita mengatakan kita orang yang terdepan dalam beragama,
maka mungkin kita perlu belajar dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang terinjak-injak sampai hampir mati karena hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di depan orang-orang kafir. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tidak ada di antara amal kita yang hari ini yang pasti diterima. Maka tidak perlu disombongkan. Dan juga yang berikutnya, agar kita ikhlas, tidak usah larut dengan pujian manusia. Karena maaf, pujian manusia tidak akan membuat kita bermasalah. Urusan kita dengan Allah adalah pribadi kita nanti. Dan maaf, ketika kita berada dalam kubur, maka sesungguhnya kitalah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Maka jangan harap, jangan larut dengan pujian manusia, karena kadang-kadang pujian itu tidak selamanya ikhlas dan tidak juga akan memberikan kemudaratan dan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.